Persis, di bagian jari-jari kaki, ini seperti ada yang menjilat, ada yang mengulum. Akan tetapi, ketika mengulum, di bagian paling ujungnya, pas ia selesai mengulum, ini perihnya minta ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo, tentunya di channel Rian Agus Widodo. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Itulah doa saya setiap hari. Monggo silakan absen. Namanya siapa? Kotanya di mana? Biar saya kenal tambah dekat dengan kalian semuanya. Nah, sedikit informasi. Channel Yoska Official sekarang sudah berpindah ke... Nah, ini dia. Mudah-mudahan di channel yang baru tidak ada kendala, tidak ada halangan, tidak ada apapun yang memang menghambat tayangan. Nah, di cerita kali ini kiriman dari subscriber menceritakan ada seorang perempuan, di mana perempuan tersebut ini dia seorang pedagang warung. Dia buka warungnya ini di deretan ruko-ruko. Maaf ya, dia berjualan aneka jenis daging-daging untuk orang-orang yang suka minum. Di sini tidak menjajakan, tidak menjajakan pelacur. Nah, perempuan tadi yang membuka warung tersebut ini digosipkan pasang penglaris, pasang pesugihan oleh warung-warung sekitarnya. Perempuan tersebut bisa dikatakan warungnya ini paling laris. Banyak didatangi juragan-juragan besar. Datang ke situ, minum-minum segala macam. Setelah itu mereka ini pesen daging, bla 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 segala macam. Ini hasilnya wow, yang lain kalah. Itu kenapa yang lain ini kebakar. Jangan-jangan pasang ini, jangan-jangan pasang ini. Pedagang yang selalu geram, selalu curiga. Mereka sepakat. Mereka kumpul bersama pedagang-pedagang lain. Mereka pun akhirnya menggerebek. Gimana caranya kita gerebek? Kedok si perempuan itu. Digerebeklah. Anehnya, setelah diperiksa, tidak ada bukti satupun yang mengarah ke penglaris, begitu juga ke pesugihan. Akan tetapi, beberapa tahun kemudian, tidak membutuhkan waktu yang lama, perempuan tersebut ini dinyatakan mati suri berkali-kali. Bagaimana nih, kok dia ini susah untuk, ini untuk mati pun susah. Justru malah dikabarkan mati hidup, mati hidup, mati hidup, seperti itu. Ia tersiksa seumur hidup. Sebenarnya, apa yang terjadi dengan perempuan tersebut? Kalian penasaran semuanya? Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Tokoh di sini kita sebut saja namanya Mbak Retno. Ini dia Mbak Retno. Usianya ini 35 tahun. Dia seorang janda, dia punya keluarga. Mbak Retno ini menyewa ruko untuk ia berusaha dagang gitu. Jadi, selain warungnya Mbak Retno, ini ada beberapa warung-warung di sekitarnya yang sama persis. Menunya ini semua hampir sama. Bahkan mereka ini ketika belanja ini di orang yang sama. Anehnya Mbak Retno yang sukses. Sering sekali mereka ini pada iri dan menggunjing nama Mbak Retno. Dikit-dikit Retno, dikit-dikit orang di sini tanyanya Retno. Mereka ini kesel ketika ada mobil mau parkir masuk ke ruko tersebut, tanya sama tukang parkir, "Mas, bener nggak di sini Mbak Retno?" Bahkan nama Retno sendiri mengalahkan nama dari daerah tersebut. Semua mengatakan warungnya enak Mbak Retno. Yang lain ini bener-bener kayak disampingkan. Pada kesel lah mereka. Mbak Retno sendiri ini punya seorang karyawan. Rewangnya Mbak Retno kita sebut saja namanya Neneng. Nah, Neneng ini sering kali mendengar orang-orang mengatakan jika Mbak Retno, bosnya Neneng, ini menggunakan pesugihan. Ini usianya kurang lebih 25 tahun. Dia bekerja di tempatnya Mbak Retno. Berkali-kali dia ini mendengar jika Mbak Retno menggunakan pesugihan lah, pelet lah. Dia ini gak jujur lah dalam usaha segala macam. Membuat Neneng ini kayak ngerasa, ya aku
aku ini bekerja di tempat yang bener nggak sih? Pas nggak sih? Seperti itu. Karena apa? Lingkungan sekitar sering mengecap seperti itu. Bahkan para tamu yang pesen makanan di situ, cemilan untuk temen dari, maaf ya, ini minuman-minuman gitu. Mereka ini mengatakan, Mbak Retno kok mau sih? Udah jelas-jelas dia. Mbak Retno ini paling dikenal. Kalau aku jadi Mbak Retno pindah tempat. Ngapain bareng mereka? Kiri kanan ini pada jelekin Mbak Retno. Udah mas gak apa-apa kok. Saya gak apa-apa. Neng, nanti Neng, kalau Neng ini diomongin siapa-siapa bilang gitu ya. Gak boleh benci sama siapapun. Di sini Mbak Retno ini adalah seorang janda. Dia memiliki 2 anak. Nah, anaknya ini ikut kakaknya Mbak Retno. Kakaknya Mbak Retno ini juga seorang pembisnis. Mbak Retno tinggal bersama kakaknya. Jadi ruko tersebut ini hanya untuk jualan. Ketika mereka ini memuji kecantikan Mbak Retno dan segala macam, Mbak Retno ini udah nggak gampang tergiur. Nggak sama sekali. Jadi hanya menghormati saja. Neng, kalau ada yang ngerayu atau apa, Neneng bilang aja iya gitu aja yo. Mbak Retno pun ini mengatakan kepada Neneng seperti itu. Pada suatu ketika, ada seseorang ini siang-siang, biasanya warungnya ini ramenya ini kalau malam. Di siang hari tersebut, ini ada seorang supir mampir ke situ, tempatnya Mbak Retno. Dia pesen minuman, dia juga pesen cemilan-cemilan, dan aneka makan daging-daging gitu. Pada saat membayar, uangnya ini gede. Sedangkan Mbak Retno, ini nggak ada kembalian. Akhirnya, Neneng ini disuruh nukerin uang. Neng, ini untuk kembalian bapaknya, kamu nukerin uang ya? Iya Mbak. Sebentar ya Mbak. Singkat cerita, Neneng ini agak lamaan, nggak kayak biasanya. Neneng datang, Mbak, maaf Mbak, ini uangnya Mbak. Neng, kamu kenapa Neng? Kok kamu berkeringat kayak gitu? Iya Mbak, tadi nyari nukeran nggak ada Mbak. Oh ya udah, tapi kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa Mbak. Anehnya, pada saat itu Neneng kayak terlihat gugup. Ini yang menjadikan Mbak Retno ini kayak bertanya-tanya, Neneng kenapa sih? Ada apa sih? Mbak, mana Mbak? Kembalian saya. Terdengar suara dari pembeli gitu kan. Akhirnya Mbak Retno langsung mendekat ke pembeli. Oh ini Pak, ini kembaliannya Mbak. Mbak Retno ini melihat Neneng ini kayak ada yang aneh. Pada saat itu, Neneng sudah terlihat benar-benar kayak ada yang lain, ada yang aneh. Dan ternyata benar, kita pindah ke di sisi Neneng. Saat itu Neneng melihat ada sebuah bungkusan plastik di mana di situ adanya kemenyan dan 3 putung rokok. Di kemenyan itu nggak ada apa-apa, ini adanya di samping kompor. Dan di situ ketutup sama tempat minyak. Minyak goreng tersebut ini dimasukkan ke dalam toples. Ini beradanya di belakangnya toples persis. Saat itu Neneng ini mau mendorong toples itu agar nempel ke tembok. Maksudnya biar rapih gitu kan. Tapi kok ada yang ganjel, apa sih? Disingkirkan toples tersebut, terlihatlah ada sesajen dan 3 putung rokok. Apa ini? Ini Neneng jadi tanda tanya besar kan? Apa yang ia lihat? Berarti ada sesuatu janggal di tempat aku bekerja. Di sisi lain memang, ini para tetangga-tetangga yang sama-sama jualan ini mengatakan jika warungnya Retno ini nggak beres. Neng, kok kamu betah sih Neng di situ? Neng, kok kamu betah di situ? Jangan-jangan nanti kamu ditumbalin. Neng, kamu itu kok mau kerja di situ? Neng, kamu itu bisa loh Neng, mati muda. Semua mengatakan seperti itu. Jangan-jangan majikanku. Inilah yang terbesit di benak Neneng. Pada saat itu, ternyata diamnya Neneng ini sampai ke rumah. Berkali-kali ibunya melihat perubahan Neneng. Neng, ibu lihat lo ya. Dulu pertama kamu kerja semangat. Sekarang kok kamu semakin... Kamu kenapa? Gak apa-apa kok Bu. Neneng gak kenapa-napa. Jujur sama ibu, kamu kepikiran apa? Gak apa-apa Bu, Neneng baik-baik aja kok. Ibunya Neneng ini seperti curiga terhadap Neneng. Berjalannya waktu, Neneng yang seperti biasanya baik-baik saja dan tiba-tiba ada perubahan ini terbaca sama ibunya. Dan ternyata benar. Neneng ini telepon sahabatnya, kita sebut saja namanya Susi. Susi orang terdekat Neneng. Jadi dulu zaman sekolah, Susi sering ke tempat Neneng. Nah, Neneng ini telepon ke Susi. Sus, kamu masih kerja di mana sekarang?
Ya masih utuh lah. Di toko emas. Kenapa, ada apa? Sus, kalau ada lowongan deh, aku pindah ke tempat kamu. Waduh, kemarin baru aja ada yang masuk. Aku nggak bisa langsung masukin kamu ke sini. Emang kenapa sih? Bukannya kamu udah seneng? Banyak loh laki-laki hidung belang terus jajan ke tempatnya warungnya Mbak Retno, ngasih tips segala macem. Yuk kamu pasti dapet toh yang namanya cepretan uang. Apalagi kamu kan cantik gitu. Masa iya nggak ada yang godain kamu terus ngajak nikah kamu atau apa? Memang bener, Neneng ini sering sekali digoda para tamu. Bahkan sampai ditawari diajak menikah. Akan tapi Neneng ini memang nggak kepikiran di situ. Saat ini Neneng yang ada di otaknya Neneng kerja. Makanya nggak ada kepikiran ke situ. Neneng pun ngomong nih sama si sahabatnya yaitu si Susi. Aku nggak kepikiran itu. Aku butuh kerjaan. Kayaknya ada sesuatu yang nggak beres. Dan aku pengen keluar dari situ. Kamu ini gimana sih? Ingat loh, keluargamu bisa selamat gara-gara Mbak Retno loh. Dari hutang atau apa segala macem. Udah nggak usah bahas itu. Pokoknya kalau ada kerjaan, hubungi aku. Ternyata di sini Mbak Retno sering sekali membantu apapun kekurangan keluarganya Neneng. Pada saat itu ibunya ternyata mendengar percakapan obrolan Neneng dengan si Susi lewat telepon tadi. Pada saat ibunya mendengarkan, ibunya pun ngomong sama si Neneng. Kamu telepon siapa tadi? Enggak, aku pun nggak telepon. Ibu dengar. Kamu telepon sama si Susi toh? Iya bu. Kamu telepon apa? Ya telepon biasa nanyain kabar. Enggak. Tadi ibu dengar kamu bahas kerjaan. Kamu pengen pindah dari tempatnya Mbak Retno? Enggak kok bu. Jangan bohong. Ibu dengar tadi. Beneran enggak bu? Nenek nggak ada niat untuk pindah atau apa? Ingat ya. Jangan pernah kamu nyakitin Mbak Retno. Mbak Retno itu nolong kita dari kita ini nol. Tanpa adanya Mbak Retno kita ini nggak bisa hidup. Ngerti kamu? Iya kok bu, enggak beneran. Awas kamu. Kalau nyakitin hati ibu. Ibu ini kenal baik loh sama almarhum ibunya Mbak Retno. Jangan sampai kamu ngecewain ibu. Neneng ini ngerasa ada sesuatu yang janggal di situ. Nah setiap Neneng bengong, ibunya ini nanyain, Neng, sudahlah, kamu jangan malu-maluin ibu. Ibu pengen kamu gak ada apa-apa sama Retno. Keluarga Retno itu udah baik sama kita. Neneng pun mengatakan, dulu bu, Neneng gak ada kerjaan. Neneng bingung mau kerja di mana. Pada saat Neneng kerja di tempat Mbak Retno, ibu ini ngomong sama Neneng, jika di tempat Mbak Retno ini, kalau masak ini, dagingnya ini gak pernah ada yang halal. Banyak daging-daging yang harus Neneng masak, dan itu disajikan ke orang-orang yang suka minum. Ibu selalu kepikiran itu, tapi kenapa? Ketika Neneng kepikiran pengen nyari kerjaan lagi, yang jauh dari akan hal itu, ibu melarang. Ibu bersikukuh agar Neneng tetap kerja di tempat Mbak Retno. Ibu itu pengennya yang gimana, Bu? Neneng juga pengen, Bu, bekerja di tempat lain. Ya udah, nah. Maaf ini, Bu. Nah, hanya kata maaf dari ibunya Neneng. Neneng tahu, keluarganya Neneng ini butuh uang, butuh biaya untuk kehidupan. Akan tetapi, ini ibunya dulu nggak setuju, tapi kenapa? Sekarang ibunya ini kayak berontak. Awas loh kalau kamu keluar dari sana. Keluarga mereka itu baik. Lah kok seperti ini? Dilema lah Neneng. Mas, horornya di mana? Udah lama nih Mas, aku nggak ketemu horornya. Nah ini dia. Singkat cerita, pada suatu hari, kejadian ini belum lama dari perdebatan antara Neneng dan ibunya. Kurang lebih pada saat Neneng mau berangkat, Neneng ini bingung. Ibu tumben dari jam 7 pagi sampai jam 10. Ini kok nggak ada? Ini udah mau hampir siang. Kemana ibu? Aku udah mau berangkat. Kemana ibu ya? Aku tanya ke bude, aku tanya ke tetangga, nggak ada yang lihat. Kalau aku langsung berangkat, nggak apa-apa kali ya. Akhirnya Neneng memutuskan untuk mengunci pintunya dan menaruh kunci di vas bunga yang ada di teras. Neneng berangkat nih menuju ke ruko. Memang kalau siang Neneng sudah dipastikan dia ini belanja ke pasar, disuruh sama Mbak Retno gitu kan. Pada saat Neneng sampai di tempatnya Mbak Retno, Neneng kaget. Kagetnya kenapa? Ternyata ibunya Neneng itu sudah berada di tempatnya Mbak Retno. Ibu, Neng, ibu sudah dari pagi nah di sini. Kamu ngomong sendiri.
Kamu ngomong sendiri sama Mbak Retno. Neng, ibumu sudah cerita ke Mbak Retno. Dan Mbak Retno nggak nyangka. Ternyata Mbak Retno lihat kamu sering diam, bahkan kamu sering menghiraukan omongan Mbak Retno. Ternyata ada sesuatu ya, Nak. Enggak kok Mbak, enggak kenapa-napa. Ibumu udah cerita. Katanya kamu mau pindah kerjaan. Apa benar? Iya obrolan biasa aja. Jujur, apa kamu kurang gajinya, Nak? Apa kamu kurang perhatian Mbak ke kamu? Apa kamu kurang kasih sayang Mbak ke kamu? Enggak sih Mbak, bukan itu. Beneran bukan itu. Lalu apa? Enggak kenapa-napa Mbak, beneran enggak kenapa-napa. Beneran Mbak Retno, Nenek enggak ada kepikiran kenapa-napa. Beneran, Nak? Kamu enggak kenapa-napa? Pernah enggak kamu di sini janggal atau apa segala macam? Enggak Mbak, beneran enggak. Syukurlah. Kalau gitu, Bu, Neneng ini memang mungkin yang namanya jenuh ya Bu. Bosan. Terus mendengar orang-orang menggosipkan Retno ini seperti apa. Wajarlah Bu. Neneng, Mbak pengen dengar dari hati yang tulus. Sebenarnya apa yang terjadi? Karena dari tadi Mbak lihat, kamu gak jujur, Nak. Ternyata Mbak Retno ini bisa membaca Neneng jujur apa enggaknya. Neneknya udah terdesak. Dan ibunya pun ngomong, jangan pernah mempermalukan keluarganya Mbak Retno. Padahal dulunya ibunya ini sempat larang loh kerja di situ. Tapi karena perekonomiannya, keluarganya Neneng ini bisa tertutup karena Mbak Retno ini menjadikan ibunya ini support. Akhirnya Neneng pun menceritakan apa sebenarnya yang terjadi. Kita tarik mundur ceritanya, inilah dia ceritanya. Jadi, ini kan sudah lama bahwa rukonya Mbak Retno jualannya ini lebih laris ketimbang ruko-ruko yang lain. Bahkan tempat belanjanya ini sama. Tapi kenapa tempat Mbak Retno ini lebih laris? Ada apa? Saat itu Neneng ini disuruh Mbak Retno karena ada seorang juragan, dia ini makan di situ, minum di situ, pas pembayaran ini uangnya ini gede. Retno ini disuruh nukerin. Retno, kamu nukerin ini. Kita pindah di sisi lain. Warung yang gak suka dengan warungnya Retno. Kita sebut saja namanya Intan. Nah, Intan buka warung dengan suaminya di situ. Bisa dikatakan dulu, wah laris banget. Gak kalah saing sama si Retno. Banyak pelanggan yang datang ke situ. Gak tahu kenapa, kok bisa-bisanya semua pelanggannya Intan pindah ke Retno. Tanya Intan, warung-warung yang lain pun, mereka ini punya pelanggan pindah ke warungnya Retno. Ada apa ini? Intan pada saat itu debat dengan suaminya. Intan ini lagi ngitung uang. Kok kayak gini lagi ya Mas? Kok kayak gini lagi? Gimana kita mau belanja? Kan aku bilang, kamu itu pura-pura jadi apa kayak sahabatku kayak atau apa. Gak usah jadi suami. Orang-orang, kalau mereka datang ke sini terus mereka tahu kalau kamu suamiku, mereka ini gak mau jajan Mas. Loh, kok jadi Mas yang dimasalahkan? Ada apa? Kamu kenapa? Ya gitulah, banyak orang-orang yang taunya aku udah punya suami, terus ya udah mereka ini pindah. Memang rata-rata orang yang jajan ini lihatnya background dari si penjualnya dulu. Wah ini warungnya ini seorang janda nih. Wah berarti kalau aku kesana terus aku ini menggoda, aman ini. Warungnya Intan sudah terkenal, dia dagang dengan suaminya. Ini yang membuat Intan ini kesel sama suaminya. Ini Mas gara-gara kamu. Bukan itu, kamu sebenarnya keselnya bukan itu. Kamu kesel kenapa? Ada apa? Ya aku kesel aja. Kenapa warung Retno selalu rame? Setiap aku bilang ada pesugihan lah, ada penglaris lah, kamu selalu belain Retno. Apa jangan-jangan kamu ini suka sama Retno? Ini tuh aku nggak mau jadi merembet seperti ini. Kamu sering melihat ada sesuatu hal apa hitam tiba-tiba lewat di depan warung atau apa. Aku nenangin kamu loh. Aku anggap itu adalah bayangan kamu saja. Kamu menuduh aku ini, padahal aku di rumah. Aku nurut, kamu ngatain apa aja. Kebetulan pada saat itu ada juragan yang lagi makan. Kita sebut saja namanya Juragan Wawan. Juragan Wawan ini, dia seorang juragan togel. Lagi asik-asiknya makan, di situ ditemenin sama wanita-wanita. Dimana, maaf ya, ini wanita-wanita ini bener-bener kayak wanita bayaran gitu. Juragan Wawan, ini kesel nih. Ini lagi makan enak kok pada ribut. Kalian ini ngapain? Gini loh, saya mau ngomong.
Benar, apa yang dikatakan istrinya sampean, Mas. Kalau Retno, kenapa warungnya rame? Dia pakai pesugihan. Dia ini pakai ilmu goib. Dia ini pakai penglaris. Makanya kalian ini kalah. Saat itu juga ternyata ributnya mereka ini didengar oleh Neneng. Yang awalnya Neneng hanya mendengar dari kabar burung, kali ini Neneng mendengar sendiri keributan mereka. Ya ampun, apa benar Mbak Retno seperti ini? Neneng bingung. Neneng pun pulang, nganterin uang dan diserahkan ke Mbak Retno. Mbak Retno mengatakan, kamu kenapa, Neng? Kok keringetan seperti itu? Kok kamu lain segala macam gitu kan? Neneng bilang nggak apa-apa. Mbak, mana Mbak? Saya udah mau cepetan. Oh iya Mas, ini Mas. Kembalian dari pembayaran. Ini Mas, tadi ini. Jadi sisanya ini. Oh, iya Mbak, ya udah kalau gitu saya langsung permisi. Udah. Neneng kayak ngerasa ada yang aneh nih. Mbak Retno ngapain ya? Berkali-kali Mbak Retno ini nanya, kamu kenapa? Neneng mengatakan baik-baik saja, nggak apa-apa Mbak. Kamu masih betah kan kerja di sini? Iya Mbak, nggak kenapa-napa kok. Flashback pun selesai. Saat itu, Neneng pun mengatakan, Mbak, itu tadi cerita Neneng dan itu yang menjadikan Neneng kebingungan, Mbak. Udahlah Neng, Mbak kan udah ngomong. Biarkan mereka ini berpendapat seperti apa, terserah mereka. Yang penting kita ini tidak melakukan apapun tuduhan mereka. Mbak nggak melakukan pesugihan, Mbak nggak melakukan biar kita ini laris, pakai penglaris, enggak. Udah. Nah ibunya Neneng ngomongin Neneng. Neng, udah. Kita ini udah ditolong sama Mbak Retno dan keluarganya. Gak usah ikut campur. Lagian Mbak Retno ini jualan gak pernah mencurangi orang. Udah. Iya Bu. Setelah itu ibunya pun pamit. Nah Retno, ibu pamit dulu. Maafin kalau Neneng ini di sini kerepotin atau apa, bikin ulah atau bikin gaduh. Gak apa-apa Bu. Ibu hati-hati ya Bu. Ibunya Neneng pamit. Pulang dia udah. Singkat cerita, setelah kejadian itu tadi, Neneng udah menceritakan apa yang dialami Neneng. Di sini ada keanehan. Keanehannya apa? Semakin hari, ya, ini berjalannya waktu, Neneng sering menemukan benda-benda yang menurut Neneng ini nggak masuk akal. Lah, kok ada bunga-bunga? Lah, kok ada putung rokok yang dimasukkan ke dalam kain? Dan itu sering ditemukan oleh Neneng. Putung-putung rokok. Dan rata-rata rokoknya ini keretek. Ini bener-bener kayak tertata rapi. Beberapa putung kayak udah diisep tapi ditata rapi di samping-samping bunga yang ditemuin oleh si Neneng. Hingga pada akhirnya Neneng kebingungan kan. Dia diam. Jadi pertanyaan sama si Retno, ada apa lagi Neng? Jujurlah si Neneng, Mbak, aku nemuin kayak gini. Dan sering sekali aku kebingungan untuk gimana caranya untuk cerita sama Mbak. Terpaksa aku hanya membuang-buang saja. Ya ampun, berarti ada yang gak beres dengan kita Neng. Memang dapur mereka, tempat mereka ini masak atau apa segala macam, banyak kok. Siapa saja ini masuk sampai ke dapur. Retno tidak bermasalah. Tidak pernah yang namanya melarang ada tamu ke situ. Mbak numpang ke toilet ya. Gak pernah yang namanya ngelarang. Jangan Mas. Gak. Membiarkan saja. Akan tetapi si Neneng menemukan hal seperti itu. Ini yang menjadikan akhirnya si Neneng ini cerita. Karena dipres terus kan sama Mbak Retno. Ada apa? Cerita. Hingga pada akhirnya Retno ini geram mendengar keterangan dari si Neneng. Ia langsung mendatangi warung-warung yang mencurigai mereka melakukan pesugihan. Datang ke warung sebelah. Mbak, emang aku ngomong seperti ini? Mbak, aku memang seperti ini, Mbak. Nah, Retno kayak gak terima. Gaduh lah. Yang paling ramai di tempatnya Intan. Mbak Intan, emang aku seperti ini? Aku memang gaduh lah di situ. Ya kamu gini. Nah, para tukang parkir begitu juga orang-orang yang pada jajan segala macam membuat mereka ini bereaksi juga. Ada apa ini? Sabar, udah. Mbak Retno ini nggak terima dirinya dituduh. Kalau kalian nggak percaya, silakan geledah warung saya. Para pedagang yang ada di ruko tersebut, ya nggak cuma satu nih, nggak cuma Mbak Retno. Mereka juga menjajakan makanan yang sama, minuman yang sama. Mereka nggak terima. Mereka pun akhirnya menggeledah warungnya Mbak Retno. Pada saat digeledah, ternyata mereka tidak menemukan apapun.
Sudah puas? Semuanya udah puas? Menuduh saya sesuka mulut kalian? Udah puas? Ya, kamu aja nih. Jangan-jangan di kamarnya. Jangan-jangan di kamarnya. Boleh kami geledah di kamarnya? Boleh. Dibukain, cekrek. Silakan geledah. Jadi ruko tersebut ini ada kamar. Dicek, pas di kamar nggak ada satupun barang goib yang ditemukan. Sesuatu hal yang aneh. Makanan yang dijajakan sama. Rasa, minuman, segala macam, cemilan apa-apa segala macam sama. Tapi kenapa warungnya Mbak Retno lebih rame? Kok bisa? Mereka menuduh jika Mbak Retno melakukan pesugihan, penglaris segala macam. Setelah mereka ini menggeledah, nggak ada bukti. Lalu, apa yang terjadi sebenarnya? Akan tetapi di sini, kenapa Neneng menemukan hal-hal yang memang benar-benar di sini mencurigakan? Singkat cerita, berapa hari kemudian Mbak Retno ngomong sama Neneng, Neng, Mbak udah minta tolong sama seseorang, intinya ada yang gak suka sama kita. Jadi apapun yang terjadi kamu harus waspada. Nanti kalau ada orang yang memang tidak suka sama kita harus amatin. Yaudah Mbak, Neneng manut aja Mbak, gini aja. Nanti malam kita amatin bareng-bareng. Siapapun yang berbuat jahat sama kita, kamu curiga, dah, kamu ngomong sama Mbak. Atau kalau ada yang menurut kamu gak pas, hilangkan. Disuruh Mbak Retno seperti itu. Mbak Retno ini mengatakan, nanti malam kamu tidur sini. Dah, kalau mau sampai subuh kayak apa, temenin Mbak. Iya Mbak. Mereka ngamatin. Dari kejauhan memang benar. Banyak yang bolak-balik, ya kan. Ini warung-warung yang lain, para pedagangnya, para suaminya. Jadi kayak ngamati warungnya si Retno. Ingat ya, jangan pernah pancing. Berjalannya waktu, tiba-tiba saat Neneng ini nyapu di depan ruko, ini Neneng melihat, kok ada jarum. 2 jarum saling berhadapan tepat di pintu warungnya Mbak Retno. 2 jarum tersebut akhirnya dilaporkan ke Mbak Retno. Neng, kalau kamu nemuin seperti ini yang janggal-janggal seperti ini, buang. Belakang ada sungai toh, kamu tahu? Buang. Pada saat itu, ketika Neneng menemukan hal-hal yang menurut Neneng janggal, Neneng langsung segera menyingkirkan. Karena apa? Mbak Retno udah mesenin. Apapun yang terjadi ketika kamu melihat hal yang janggal, hilangkan. Dan jangan gubris omongan orang. Bener. Ini udah ketemu sama jarum, saling berhadapan. Neneng nyapu lagi, beberapa kali Neneng menemukan. Dan salah satunya ada kembang kantil. Ini ada di depan kamarnya Mbak Retno. Wah, nggak beres nih. Udah, sapu dikumpulkan sama si Neneng. Aku bakalan buang. Tak satuin dulu. Ketemu lagi, ada sesuatu yang janggal. Lah, kok ini tiba-tiba kok ada tanah liat nih di sini. Ini cap kaki atau apa? Ah, bodoh amat. Yang penting aku singkirkan. Sesuai dari arahan Mbak Retno. Neneng ketika di rumah dikabarin sama temennya, kamu free nggak? Ini ada kerjaan loh. Ada di sini kamu kalau mau daftar ini nih. Nanti ya, nanti aku kabarin lagi. Di sini. Neneng ini pengen setia sama Mbak Retno. Walaupun ada beberapa temennya yang udah ngasih kabar, ada lowongan, nggak peduli. Berjalannya waktu, Neneng ini ngerasain tubuhnya ini sakit terus menerus. Dia pulang ngerasain pegel-pegel yang luar biasa. Seperti cerita yang dialami oleh Mas Gio kemarin. Buat teman-teman yang pengen nonton, ini sebuah kisah santet yang ada di Suriname dan sembuhnya ini di Indonesia. Seperti apa thumbnailnya biar kalian ini bisa nonton, ini dia. Monggo silakan kalian nonton. Mas, lah terus channel Yoska Official, nah ini dia. Nah, sekalian nih, dua-duanya nih saya kasih tahu. Ada yang terbaru, karena apa? Ini banyak teman-teman, saudara-saudara, subscriber semuanya. Mas, yang baru mana sih? Yang baru yang mana? Nah, ini dia. 2 tayangan yang terbaru. Yang pertama, santet dari Suriname. Yang kedua, tayangan dari Yoska Official New. Di channel yang baru. Oke? Semua udah paham? Oke? Nah, kita lanjut ceritanya. Neneng merasakan hawa yang bener-bener gak enak sekali. Setiap kali ia pulang, rasain badan yang luar biasa sakitnya. Pertama, ia minta dikerokin sama ibunya.
kamu kenapa toh? Capek? Kayak gini loh, kan ibu sudah bilang sama Mbak Retno kalau kamu capek, jangan dipaksain. Iya bu, selalu seperti itu. Akan tetapi sebenarnya neneng ini ngerasain aku ini lagi gak enak gara-gara bukan sakit bu, tapi ada hal yang gak wajar seperti menghantui aku bu. Dan ternyata benar. Ini pada malam harinya neneng merasakan seperti ada yang mengulum, apa ya? Ini kayak ada yang menjilat mengulum bagian jemari kaki neneng. Persis di bagian jari-jari kaki ini seperti ada yang menjilat, ada yang mengulum. Akan tetapi ketika mengulum di bagian paling ujungnya pas ia selesai mengulum, ini perihnya minta ampun. Sakitnya minta ampun, seolah kayak dipencet bagian kaki. Pernah kan? Ketika kita dipijit terus bagian ujung kaki terus kita tekan, ini sakitnya kan minta ampun. Kan kadang-kadang ada yang tahu syaraf, lagi sakit ini nih, ini lagi sakit ini nih, yang ini lagi sakit ini nih. Entah kenapa, neneng merasakan itu sakitnya luar biasa. Sampai ia terbangun gak ada apa-apa, terbangun lagi gak ada apa-apa, berkali-kali. Sampai ia ini bingung, ada apa ya? Di sisi lain, walaupun kondisinya sakit, masih dipaksa ini berangkat ke tempatnya Mbak Retno. Ketika ada apa-apa, ia sapu. Ketika ada apa-apa, ia sapu. Terus menerus seperti itu. Hingga pada akhirnya tepat Jumat Kliwon. Dan Retno ini sangat ingat sekali. Setiap Jumat Kliwon, seluruh warung yang ada di situ, rata-rata mereka bukanya ini keesokan harinya. Mereka memilih libur, termasuk Mbak Retno. Tapi neneng ini tidak pernah menaruh curiga ke siapapun. Entah si Intan lah, apalah segala macem. Mbak Retno mengatakan, kalau kita buka, nanti dibilang kita ini yang sok-sok gimana. Dan nurutin aja. Apa kata mereka? Tepat di malam Jumat Kliwon. Saat neneng ini tertidur, jemari kaki kembali lagi. Seolah awalnya dikulum. Dan pada akhirnya, ini kayak ditekan. Neneng teriak, wah! Tolong, sakit. Anehnya, padahal bersebelah nih, ibunya gak dengar. Neneng teriak-teriak sakit-sakit. Dan malam itu juga, neneng ini didatangi seorang kakek dengan jelas mukanya. Kakek berambut panjang. Akan tetapi, ini melambai. Tubuhnya ini benar-benar luas. Tubuhnya ini seorang nenek. Kamu jangan ikut campur urusanku. Kalau tidak mau celaka, mundur. Kamu gak mau mati muda toh? Jangan ikut campur. Jangan ikut campur. Benar-benar, ia mengatakan dengan luas lunglai banget. Padahal di situ neneng melihat kalau itu laki-laki. Akan tetapi badannya ini seorang nenek-nenek perempuan. Neneng pun terbangun. Siapa ya? Barulah ibunya neneng masuk. Oh nopo neng? Ada apa neng? Bu, tadi ibu masuk ke kamar nggak? Enggak. Kamu kenapa? Ngagetin aja kamu. Enggak apa-apa bu. Ternyata ini setiap hari. Keesokan harinya lagi mengakibatkan neneng akhirnya jatuh sakit yang tidak bisa membuat neneng ini bekerja. Neneng dipastikan ini benar-benar harus istirahat total. Ibunya sampai bingung, ini gimana kok kamu seperti ini terus? Nggak tahu bu. Ibu, nggak tahu kenapa tubuh neneng ini sakit. Benar-benar sakit. Anehnya, kalian pernah merasakan kesemutan? Dari kiriman cerita, ia merasakan kesemutan sekujur tubuh. Bayangin, kesemutan di bagian kaki aja rasanya udah nggak karuan. Sekujur tubuh, kesemutan. Dan paling parah, di bagian kepala. Dan yang
paling menyakitkan ketika neneng ini mau makan. Ini di bagian leher kesemutan, bayangin. Kayak ngerasa bener-bener tersiksa. Di bagian tangan kesemutan aja sakitnya luar biasa. Bayangin di kepala, wah bener-bener ngesiksa banget. Habis itu di bagian leher. Ya ampun, kenapa ya Bu? Kenapa buat dalam sakit banget Bu? Ternyata sakitnya neneng ini sampai berhari-hari. Singkat cerita, saat itu juga neneng ini kan udah pernah ngomong sama ibunya, Bu, kalau ada temen atau apa suruh mampir ke tempatnya Mbak Retno, suruh ngomong kalau aku ini nggak bisa berangkat gitu kan. Ibunya ini udah mesenin siapapun yang lewat ke tempatnya Mbak Retno, karena ibunya sendiri mengatakan, ibu ke tempatnya Mbak Retno kok tutup yo, tapi nggak tahu kata orang-orang ya memang dia lagi ke pasar, ibu pulang lagi. Hingga pada akhirnya neneng pun dibawa berobat. Saat itu ada pasien yang memang sama-sama sakit, gitu, sama-sama berobat di situ. Ternyata ini seorang anak kecil. Pak, mbaknya sakit kok kesini ya? Pak, mbak. Nah, nggak tahu ini indigo atau gimana. Jadi anak kecil ini kayak ngerasa mbaknya ini sakit, kenapa harus di sini? Sakitnya mbak ini berobatnya bukan di sini, gitu. Seolah-olah ini sakitnya mbak nggak wajar, gitu. Akan tetapi kata anak kecil itu tadi mengatakan, Pak, mbaknya sakit, tapi kok kesini ya? Hanya seperti itu. Nenek nggak tahu. Semua yang ada di situ juga nggak tahu. Kamu nggak boleh ngomong seperti itu. Bapaknya ngomong seperti itu. Nah, akhirnya bapaknya ini nyamperin, ngomongin sama ibunya neneng, Bu, anak ibu sepertinya ada sesuatu hal yang harus diselesaikan, Bu. Soalnya anak saya ini, ya maaf ya Bu, kalau ganggu, dia ini seperti ini. Oh, itu ya? Neneng langsung mendekat ke adik itu. Dek, apa yang adik lihat? Apa yang adik lihat sama mbak, Dek? Apa yang adik lihat? Adik kecil itu mengatakan, Mbak pulang aja udah, Mbak jangan di sini. Saat itu juga setelah diperiksa, benar apa kata adik itu tadi. Dokter tidak menemukan penyakit apapun. Aman kok. Neneng pun pulang. Singkat cerita, ibunya neneng ini nyari pengobatan alternatif. Seorang yai dan memberikan air. Neneng pun diminumkan air. Dan neneng sembuh. Kita sebut saja Pak Yai Kusnan. Nah, Pak Yai Kusnan ini mengatakan, jika neneng harus memperbanyak ibadahnya. Walaupun neneng ini sesibuk apapun, sempatkan untuk beribadah. Neneng ini bekerja di tempat yang memang sudah jelas di situ. Banyak godaan. Dan benar, berapa kali neneng ini mau diajak nikah atau apa segala macam, dirayu sama para tamu. Walaupun neneng ini nggak mau, walaupun neneng ini menolak, ternyata penolakan itu juga sama saja seperti menantang mereka. Ketika mereka ini punya sesuatu hal yang gaib. Contoh misal, jimat atau apa segala macam, dia ngerasa ditolak sama neneng. Bagi mereka, wah lah kamu seorang pembantu kok ngeremehin aku. Nah, bagi yang gak terima ini bisa membahayakan neneng. Itulah pesan dari Pak Yai. Oleh karena itu, neneng harus rajin beribadah dan berdoa untuk keselamatan neneng. Semenjak ditangani sama Pak Yai, alhamdulillah nih, neneng sembuh. Akan tetapi, ketika neneng ini berangkat ke tempatnya Mbak Retno, loh, kok warungnya Mbak Retno udah tutup? Dan di situ terlihat banyak debu di meja-meja depan ruko. Jadi depannya ruko ini dikasih kayak emperan lagi gitu kan ya. Pakai gavalum, tambahan bangunan di depan ruko. Dan di situ ada banyak meja di mana orang sering makan di situ gitu. Akan tetapi ini mejanya ini berdebu. Bener-bener kayak terlihat nggak keurus ini warung. Saat neneng di situ berdiri ya, ini orang-orang pada ngomong, udah, itu nggak bakalan buka lagi. Majikanmu itu toh, udah kena azabnya. Neneng bingung, kena azabnya. Neneng akhirnya langsung menuju ke rumahnya Mbak Retno. Sesampainya di tempatnya Mbak Retno, ternyata Mbak Retno ini dalam kondisi yang memang benar-benar di luar nalar, di luar prediksinya neneng. Mbak Retno ini dalam kondisi yang lemah, letih, kritis. Bahkan bisa dikatakan ini, wah, untuk sembuhnya sulit. Mbak Retno ini udah parah banget, kurus kering. Sakit apa Mbak Retno? Saat itu, dengan terbata-bata, dengan sisa tenaga yang benar-benar
tipis ketika Mbak Retno ketemu Neneng. Neneng yang juga kaget kenapa nggak ada kabar seperti ini sampai ke rumahku. Ternyata memang nggak ada yang menyebarkan kabar sakitnya Mbak Retno. Keluarga sengaja menutup ini. Mbak Retno hanya mengatakan, Neng, kalau aku ada salah, aku minta maaf. Singkat cerita, karena memang Neneng nggak tega, Neneng pun ini diajak ngomong sama pihak keluarga gitu kan. Neng, ini kan Retno nggak jualan lagi. Kalau kamu memang mau pindah kerja atau apa, monggo silakan Neng. Ada pesan-pesan nggak sih Neng dulu pas sakit atau apa, sebelum sakit apa gimana apa Pak? Saya nggak ngerti, justru saya baru tahu kalau Mbak Retno sakit. Oh ya wis. Kalau kamu ini mau kerja dimanapun, monggo silakan. Kata salah satu saudara dari Mbak Retno. Udah kalau kamu mau pindah kerja. Neneng pun menuruti kan, karena memang wah bosnya aku aja udah sakit-sakitan. Akan tetapi Neneng di sini penasaran sakitnya ini apa. Ketika Neneng sampai rumah ngomong sama ibunya, Mbak Retno sakit Bu seperti ini. Lah kok bisa? Ada apa Dok? Nggak ngerti Bu. Ya udah nanti Ibu ke sana. Ibunya Neneng akhirnya pun datang ke sana. Neneng pun akhirnya nyari kerjaan. Setelah mendapatkan pekerjaan, ia diterima di salah satu toko emas. Ini rekomendasi dari temennya. Kita sebut saja pemilik toko emas itu namanya Cik Melin. Neng, nanti kamu kayak gini-gini bisa kan? Bisa kan? Iya Bu, saya soalnya dulu kan di bagian masak ya Bu. Kalau kayak gini masih canggung. Kira-kira kalau ada salah-salah atau apa segala macam ingetin saya Bu. Iya Neng, iya. Neneng kerja di situ. Rekomendasi dari temennya. Yang biasa Neneng telepon. Neneng bekerja di situ memang benar-benar ya. Karena dia biasanya di bagian dapur dan keluarga besar dari Cik Melin ini suka masakannya si Neneng, membuat Neneng ini justru malah diberangkatkan di keluarganya Cik Melin. Neng, kamu kayaknya nggak pas deh. Jaga toko emas kayak gini nggak pas deh. Ah, kenapa ya Cik? Gini aja, kamu pergi ke Surabaya. Kok jauh banget ya Cik? Nggak apa-apa, nanti gajinya tak lebihin. Masakan kamu ini cocok banget sama lidahnya mamaku. Kamu kerja di sana. Kamu ngomong dulu sama ibumu, pamit dulu. Nanti gajinya tak lipatkan. Kamu pengennya apa-apa segala macam tak cukupi. Kamu itu orang baik loh. Neneng akhirnya ngomong sama ibunya. Walaupun dengan berat hati. Karena tidak ada pilihan lain, nggak ada kerjaan lain, ibunya mengiyakan, membuat Neneng berangkat ke Surabaya. Jauh lagi nih. Di Surabaya, Neneng ini mengurus beberapa orang tua dari keluarga Cik Melin. Ada ibu bapaknya Cik Melin udah sepuh, budenya di situ. Jadi mereka ini kayak punya satu rumah. Di situ semua orang tua semua. Ada yang rawat juga. Akan tetapi Neneng diberangkatkan ke situ lah. Jauh nih dari prediksi aku. Akan tetapi gajinya besar. Ini yang membuat Neneng semangat. Di sini kayak nggak munafik bagi Neneng. Aku butuh uang dan di sini kerjanya memang ya aku bisa. Aku mumpuni daripada ketika aku jualan emas. Aku nggak bisa jualan emas. Aku nggak bisa walaupun deket dari rumah gajinya sekian. Tapi bukan pakarnya aku ini gitu. Pada saat disuruh menjaga orang tuanya Cik Melin. Keluarga besarnya Cik Melin yang memang udah sepuh semua di situ. Neneng mumpuni malah. Masakan dari tangannya Neneng. Entah itu gara-gara Neneng ini udah ikut Mbak Retno kali ya. Jadi membuat Neneng ini sangat mudah. Untuk menyajikan masakan-masakan yang mereka inginkan. Singkat cerita. Neneng mendapatkan kabar. Dari salah satu keluarganya Mbak Retno. Dari telepon ini. Neng, kamu lagi apa? Gimana kabarnya? Baik Mbak. Mbak Retno udah nggak ada Neng. Neneng kaget. Saat itu sedang masak. Mendengar kabar itu, Neneng bingung. Mau pulang jauh. Belum dapat jatah libur. Aku mau ngabarin aja. Ya, kalau Mbak Retno udah nggak ada. Mbak Retno udah meninggal. Neneng syok di situ. Bahkan banyak karyawan yang di situ menanyakan Neneng, ada apa Neng? Ada apa? Neneng menjelaskan bahwa majikannya yang dulu ini meninggal dunia. Mereka ikut bela sungkawa. Mereka ikut berkabung. Sabar ya Neng. Iya Bude. Iya Mbak. Iya. Hingga pada akhirnya berjalannya waktu ini. Ini udah berapa tahun ini Neneng di Surabaya. Nggak ketemu ibunya. Akhirnya tibalah jadwal liburnya Neneng. Cik Melin mengatakan kamu udah bisa libur. Ya. Nanti kamu digantikan sementara tapi nanti balik lagi. Iya Cik. Gitu kan. Neneng pun pulang. Ketemu ibunya. Neneng seneng. Nggak tahu kenapa. Ada sesuatu hal yang aneh. Firasat Neneng ini ngerasa ada yang aneh. Nah kamu kenapa nak ketemu ibu kok seperti ini? Nggak tahu ya Bu.
Neneng ini dari kemarin mimpi nggak enak. Berapa kali Neneng mimpi kayak ada sesuatu hal yang mau datang kepada Neneng. Ibu tahu kan Bu, kalau Mbak Retno udah nggak ada. Iya tapi Ibu nggak sempat ke sana. Ibu ini sempat sakit. Nah, Ibu kok nggak ngomong? Ternyata ibunya Neneng sempat sakit juga. Itu kenapa nggak datang di pemakamannya Retno. Karena memang liburnya Neneng ini nggak lama, menjadikan Neneng ini harus lekas berangkat. Pada saat Neneng ini mau berangkat, udah nyiapin segala macam, tiba-tiba ada pesan masuk dari nomor yang memang ini Neneng kenal. Nomor saudaranya Mbak Retno. Neng, tolong Neng, kamu ke rumah sekarang, tolong. Aku dari kemarin ngubungin kamu gak aktif, memang. Berapa hari nomornya Neneng gak aktif? Karena apa? Neneng menginginkan liburan bener-bener tanpa beban. Aku pengen temu ibuku, aku pengen ketemu seluruh saudara-saudaraku. Aku pengen ketemu tetangga, aku pengen main, aku gak mau terganggu. Ketika mau berangkat, pas nomor diaktifkan, ini ada pesan masuk yang bener-bener kayak kredit, kayak bener-bener ini pesan yang sangat penting. Lah, ada apa ini? Ini perasaan kayaknya bener-bener keluarganya Mbak Retno dan menginginkan aku datang ke sana. Neneng pun ngomong sama ibunya, Bu, ini keluarganya Mbak Retno nyuruh aku ke sana dan anehnya Bu, ini ada pesan kayak gini. Akhirnya Neneng nelpon balik. Itu diangkat lah sama keluarganya Mbak Retno. Kita sebut saja namanya Mas Roni. Itu keluarga dari Neneng akan tetapi keluarga jauh. Mas Roni ini sudah pernah mendapatkan nomor Neneng dulu itu gitu. Jadi Neneng telepon ke Mas Roni. Halo Mas, ini Mas Roni kan ya? Iya Neng. Aku Mas Roni Neng. Neng bisa nggak Neng ke rumah sekarang? Retno Neng. Mbak Retno? Maksudnya Mas? Retno Neng. Dia manggil-manggil nama kamu Neng. Dia pengen ketemu sama kamu. Mas ini ngomong apa Mas? Neng, aku sebagai keluarganya juga gak percaya Neng. Mungkin kamu gak akan percaya. Mas, ini apa Mas? Ada apa? Neng, Mbak Retno Neng berkali-kali mati suri Neng. Mati suri? Mas, ini udah jalan Mas berbulan-bulan, ganti hari, ganti tahun. Mbak Retno, Mas, ini yang bener Mas. Iya Neng. Nah, Mas Roni menjelaskan berapa kali Mbak Retno ini sudah mati suri. Ketika di rumah sakit udah dinyatakan meninggal, akan tetapi setelah dibawa ke rumah kembali hidup. Dan semakin parah semakin hari dibawa ke rumah sakit lagi, dinyatakan meninggal. Sampainya di rumah hidup lagi. Terus menerus seperti itu. Pada akhirnya Mas Roni dan keluarga ini kebingungan ketika kata-kata Retno terakhir ini, lepaskan. Mereka bingung. Mereka sempat mencari siapa orang terdekat. Berkali-kali memang Neneng ini pernah dihubungi, memang gak aktif. Gitu kan. Neneng memang gak suka megang handphone pada saat bekerja. Ketika ada pesan masuk dengan nomor baru, ia langsung blokir. Menurut Neneng mau fokus kerja. Gak mau diganggu lagi. Nah ternyata ada kabar kayak gini. Kami berkali-kali ngubungin kamu Neng. Tolong datang ke sini. Akhirnya Neneng ngabarin ibunya kaget, hidup lagi. Mati suri. Neneng langsung segera ke tempat Mbak Retno dan ternyata emang benar. Saat itu Mbak Retno ini dalam kondisi kritis parah sekali. Memang bener-bener tinggal kulit dan tulang. Udah kurus banget. Neng, kami gak ngerti apa maksud dari ini. Kami bingung Neng. Lepaskan. Saya juga bingung Mas. Saya pikir Mbak Retno ini udah dimakamkan ya berapa tahun yang lalu Mas. Saya gak ngerti. Lihat Neng. Tapi pandangannya ini udah gak ke arah Neneng. Melainkan seluruh matanya ini sudah memutih. Jadi kayak, maaf ya, kayak tengkorak. Rambut sudah habis. Pandangan mata ini udah gak ke arah Neneng. Udah, jadi hanya mengatakan lepaskan. Dari sekian banyak keluarga, ada salah satu kakaknya, kakak pertama malah ini. Kakak pertama dari Retno, ini gak hadir. Satu keluarga, mereka gak hadir. Padahal mereka ini bisa dikatakan masih satu kota. Keluarga sampai kesel. Ini paling kaya tapi paling sombong. Retno nggak mau tahu di situ. Makanya Neneng pun ditanyain, kamu pernah ini nggak? Apa pernah ini? Nggak ngerti apa-apa Neneng.
Lupa juga udah lama. Hingga pada akhirnya Neneng ini nggak boleh pergi kemanapun. Kamu sini dulu. Kami akan manggilin kiai. Dipanggilkan seorang kiai. Tak lama kemudian setelah diatasin kiai, barulah kiai tersebut mengatakan, ini hubungannya sama karyawan yang dulu ada nggak bener, ternyata bener. Tepat. Prediksi dari kakak-kakaknya, prediksi dari saudaranya Retno, prediksi dari semua yang ada di situ, ini ada hubungannya dari orang terdekat. Orang terdekatnya Retno siapa? Retno dekat dengan kakaknya yang pertama. Kedua, Retno dekat dengan karyawannya, yaitu si Neneng. Neneng taunya Mbak Retno udah meninggal. Ternyata belum, masih susah untuk meninggal. Nah Pak Yai mengatakan, saya bisa nggak ketemu sama salah satu dari mereka? Ada Pak kakaknya, tapi memang dihubungi susah dan nggak mau kesini. Memang ada hubungannya sama kakaknya, tapi kuncinya bukan di situ. Ada Pak, dia dulu mantan asistennya Retno Pak. Neneng. Pak Yai akhirnya temu sama Neneng. Duduk bersama di situ, Pak Yai ngomong, sebelum saya mengambil semua yang ada di tubuh Retno, pastikan kamu tidak kenapa-napa. Bingunglah Neneng. Gimana ya Pak? Saya nggak ngerti. Ada sesuatu hal yang memang ada niat yang benar, tapi ada yang merugikan si Neneng. Padahal kalau dibilang di agama ini semuanya salah, tapi keniatan kamu saya tahu. Saya nggak mau kamu kena imbasnya. Pernah nggak kamu ini membuang sesuatu? Membuang sesuatu gimana ya Pak? Saya nggak ngerti, justru saya malah baru tahu kalau Mbak Retno ini sering mati suri Pak. Kamu pernah membuang sesuatu hal nggak di warung dulu kamu jaga? Akhirnya Retno pun menceritakan. Ini tanpa flashback ya, karena sedikit di bagian ini. Saya nggak ngapa-ngapain, nggak. Ini ada yang dari tangan kamu kok. Saya awalnya mikirnya malah bukan kamu, tapi pas saya lihat kamu, dari tangan kamu kok. Kamu yang nyingkirin sesuatu. Akhirnya Neneng pun bercerita. Iya Pak. Jadi saya sempet Pak diutus sama Mbak Retno untuk menyingkirkan apapun yang saya lihat yang menurut saya ini janggal, disuruh nyingkirin Pak. Nah, saya ini sering nemuin yang bener-bener menurut saya ini bakal nyelakain Mbak Retno. Saya kumpulin Pak, apapun itu. Dan yang paling saya aneh, ini ada kembang kantil Pak, bunga kantil Pak. Ini adanya di depan pintu kamarnya Mbak Retno yang ada di ruko. Maka dari itu saya gabungin jadi satu, saya masukin ke plastik, dan sekarang saya kubur Pak. Ada di belakang ruko Pak. Dan di situ memang nggak tahu ya Pak, tempat itu kayak kata orang-orang itu tempat angker Pak. Oh, ya udah, bisa tunjukkan saya di mana kamu ngubur plastik itu? Iya Pak. Akhirnya singkat cerita mereka pun menuju ke tempat itu. Di tempat itulah diaduk kembali karena dimasukin dalam plastik masih utuh. Oh ini udah ketemu sebabnya. Dibawa ke rumah lagi. Ditanyakan ke keluarga, bagaimana? Apakah sudah ikhlas semua? Semua mengatakan ikhlas. Ikhlas apa ini? Ya ini Retno. Daripada kayak gini kondisinya, mati enggak, hidup juga seperti itu, tersiksa segala macam, karena semuanya udah ikhlas. Pak Yai mengatakan doa bersama. Apa yang ada di plastik tersebut dibakar sama Pak Yai. Pak Yai ini mencabut satu persatu. Apa yang dicabut? Dicabut ini dari seluruh badannya Retno. Pak Yai, ada apa dengan adik saya? Pak Yai, ada apa dengan ponakan saya? Pak Yai, ada apa dengan... Nah, seluruh keluarga yang melihat menanyakan. Pak Yai menjawab, di Retno ini pasang susuk. Puluhan susuk ada di tubuhnya di Retno. Ini lagi saya cabutin satu persatu. Salah satu persyaratan susuknya digabungkan dengan serangan dari warung tetangganya Retno jualan. Neneng nggak salah, Neneng nggak tahu apa-apa. Apa yang Neneng lihat, ya gabungin aja, dijadiin satu. Mereka berantem. Mereka ada isinya semua kok. Kembang kantil tadi ini sebenarnya yang jaga Retno. Tapi semua itu salah. Itu melanggar aturan agama. Nah, Neneng nggak tahu, digabungin jadi satu, diikat di plastik, nah dikuburkan di tempat tadi, tempat keramat. Ya wis, biang panas ditaruh di tempat panas, berantem. Ini saya cabutin. Udah ikhlas toh? Berdoa semua berdoa.
Semua dicabut apa yang ada di tubuh Retno. Dan pada akhirnya Retno pun meninggal dunia. Semua dicabut, udah selesai. Retno meninggal dan langsung dimakamkan. Warga ini nggak pada tahu, hanya menduga, mengira-ngira. Benar-benar tertutup sekali. Ketika berada di situ, hanya keluarga saja. Ada yang beberapa jaga di depan rumah. Karena apa? Sering sekali mereka menggantungkan hidup kepada Retno. Makanya mereka ini peduli banget sama Retno. Akan tetapi, ini kakaknya Retno nggak nampak. Dan di situ barulah Retno dimakamkan. Neneng pun kerasa lega. Ya ampun, alhamdulillah akhirnya Mbak Retno pun meninggal dengan tenang. Udah. Awalnya katanya berontaklah apa segala macam, mati suri berkali-kali. Neneng sempat bingung ketika mendapat kabar Retno berkali-kali mati hidup. Wah. Dan kali ini baru terbongkar. Ternyata Retno menggunakan susu. Berarti secara nggak langsung benar apa kata kabar dari warung-warung sekitar. Singkat cerita, setelah semuanya udah beres gitu kan ya, Neneng juga nggak mau tahu kakaknya Mbak Retno ini gimana, ya kan, nggak mau tahu. Padahal Neneng tahu sebenarnya kakaknya Mbak Retno ini sering sekali ngajak pergi. Nah, Neneng di sini nggak pernah pengen tahu kalau mereka ini perginya kemana, nggak pengen tahu. Jadi Neneng hanya menduga-duga, oh pantas saja seperti ini mungkin. Nah, berjalannya waktu ini udah lama sekali. Ketemulah sama juragan Wawan yang pernah menengahi saat Intan dan suaminya ini berantem. Wawan ini sempat menengahi, bla bla bla. Iya benar. Itu warungnya Retno. Ini dia pasang penglaris, bla 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 bla. Disinilah yang menjadikan Neneng penasaran, pengen tahu. Apa Wawan ya? Ya, kamu siapa ya? Saya Neneng, dulu kerja di tempatnya Mbak Retno. Pak Wawan dulu kok ngomong kalau Mbak Retno itu pasang ini. Kan Mbak Retno udah nggak ada, Pak. Saya boleh nggak sih tanya kenapa sebenarnya? Alah, nggak usah lah. Masa iya kamu nggak ngerti? Saya paham malah kayak gitu. Tahu saya. Karena di sini Neneng ini pengen tahu, pengen ngerti kenapa sih, ada apa. Wawan pun akhirnya menceritakan. Bosmu itu, majikanmu itu, dulu pernah menghina saya. Saya tahu kalau dia ini pasang susuk banyak. Sebelum pasang susuk ini sebenarnya sempat jalan sama saya. Dia pengen menjalin hubungan sama saya. Saya udah menerima dia padanya, bahkan sampai anaknya. Tapi anaknya malah dititipin ke saudara. Dia ini kan janda, tapi menghina saya. Saya tahu dia ini pakai ini. Saya sempat ingetin, kalau kamu kayak gini terus kacau. Nah, kok malah dia nyerang saya lewat dukunnya. Ya udah, saya nggak mau lagi mampir di situ. Makanya saya ini datangnya ke tempat Intan. Saya tahu dia bakalan kenapa-napa. Karena seperti itu, ini nggak bakal abadi. Saya tahu kok hal seperti itu. Wawan menjawab pertanyaan Neneng. Ya karena ini udah meninggal, ya udahlah. Kamu tertarik pasang susuk kayak gitu, biar matinya susah. Enggak Pak, terima kasih. Dan cerita pun selesai. Alhamdulillah, akhirnya cerita selesai. Saya serak, tapi saya berusaha untuk menghibur kalian semuanya. Biar tayang terus. Doain semoga saya sehat, Mas Kori sehat, Mas Uki sehat, semua tim saya sehat semuanya. Amin ya. Banyak rezeki melimpah semuanya, amin ya. Ya, dengan channel yang Yoske Official yang baru, mudah-mudahan kita menjadikan sukses yang baru juga. Amin ya. Saya mau mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang udah nonton tayangan Rian Agus Widodo tanpa menyakip iklan. Oke. Nah, buat teman-teman yang mau ngirim cerita, caranya gampang, dikirim per paragraf atau per kalimat. Caranya seperti ini. Kirimnya kemana? Kalian bisa kirim ke DM Instagram saya @dodosinjo, atau kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya 0858 704 3333 63-nya 4 kali. Saya ulang, 0858 704 3333 63-nya 4 kali. Jangan lupa dikasih nama dan nama kota agar tidak tertumpuk dengan WhatsApp lain. Oke, saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo banyak rezeki melimpah. Amin. Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Panjang umur sehat selalu. Amin. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Yuk, Yoske yang baru yuk. Mereka ada di antara
subscribe channel Rian Agus Widodo Kisah Misteri. Ada di antara kita. Nyalakan lonceng.